neken madan kawitan nih. Asalnya itu. Nah, bagi saya analogikan adalah seseorang yang diterima di keluarga lain lah, nggak lahir. Kalau kita ketemu sama asal-usul dan tujuan hidup kita, kita akan inspiring terus. Kita kembali kepada misi awal kita, kawitan kita. Ternyata seperti Pak Putu bilang ada insight tertentu. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Rahayu, Pak apa Surya, kabar? Saudara sehat? Sekarang kami. Ya, kalau vibrasinya kayak punya ide baru nih kayaknya. Ya sekolah bisnis. Mulai ke kawitan berarti ini. Mulai ke kawitan karena kawitan Pak Putu memang di kawitan di tengahnya itu memang Gimana jiwa-jiwa maksudnya bisnis. mulai ke kawitan tuh gimana? Dulu nggak pernah mulai ke kawitan nih. Oh, udah gimana nih? Dulu salah kawitan. Salah kawitan. Malah kuliah di teknik sipil kata kawitannya dari tukang ini jadi tukang obat gitu. Tapi maksudnya nih ke Kalau kita ketemu sama asal-usul dan tujuan hidup kita, kita akan inspiring terus. Seperti tadi cerita kan, Tertuntun ya. sebelum acara kita excited sekali bicara bikin sekolah bisnis, karena memang jiwa Tiang adalah entrepreneur. Jadinya menemukan sebenarnya tujuan hidup kita tuh menjadi jiwa saya pendidik, herbal dan entrepreneur. Tiga itu mendarah daging gitu. Saya ketemu, oh ini tugas saya, atau ini tujuan dari hidup saya, pengabdian di dalam masyarakat. Nah itu uwitnya. Bagaimana kita menemukan kawitan kita supaya hidup kita bermakna. Itu mungkin. Makanya tadi waktu sebelum tapping ini kan video, ketika ngomongin sekolah bisnis langsung wah gitu, semangat gede Bayu. Ada spirit yang menggelora di situ ya. terus yang drat gitu. Ternyata itu anak biskol. Yang ngomongan pilkada error langsung stres. Tapi ngomongan bisnis, semangatnya. Karena itu kan terpicu dari apa hal yang kita sampaikan di minggu lalu kan, tema minggu lalu. Ujung-ujungnya last minute ternyata ada hasil endingnya, ada insight lah bahwa ada hal yang perlu dilanjutkan sebagai tugas gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan Pak tuh, semoga dilancarkan. Jadi ternyata ketika kita kembali kepada misi awal kita, kawitan kita, ternyata seperti Pak Putu bilang ada insight tertentu yang Kawitan ini kan apa Pak Dokter? Nah ini yang paling sering di fenomena di Bali nih, macam-macam ya. Kalau kita melihat fenomena di luar, terutama di Bali, banyak orang mengatakan ketika hidupnya tidak beres, ketika hidupnya kacau balau, bisnisnya hancur lebur, semuanya hancur, dikatakan apa? Inilah karena kamu salah kawitan. Salah kawitan, tidak pernah tangkil ke kawitan. Hilang kawitan. Tapi banyak juga yang ketemu, orang sudah punya kawitan, puranya minimal maksudnya. Pura kawitannya sudah ketemu, sudah tangkil berkali-kali ke pura kawitan, tapi hidupnya kok tetap tidak berubah. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita lupakan. Kalau di Bali kan ada skala, niskala. Yang leluhur dan ini ya. Jadi ada kawitan di sana dan ada kawitan yang kita harus tahu siapa sih kawitan kita di dalam ini, di pura dalam ini, yang kita sebut sebagai roh kita. Dari mana sih dia berasal? Ngapain sih dia ke sini? Apa sih visi misinya? Mungkin itu juga perlu kita renungkan, sehingga pulang kembali ke kawitan itu adalah pulang kembali kepada wit kita. Wit itu asal kita dari mana? Mau ke mana? Apa visi misi kita? Mungkin itu bukan hanya sekadar apa kita pergi datang ke pura kawitan soroh kita, leluhur kita, bukan, mungkin seperti itu Pak Putu ya? Iya betul. Karena banyak juga yang benar itu, bahwa pernyataan-pernyataan bahwa dia hancur karena tidak tahu kawitan. Bahkan kalau saya mau cerita dari pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Untuk beberapa tingkat ke atas, kan dia nggak tahu kawitan yang di mana. Ya, sudah nggak jelas ya. Karena saya gali ujungnya adalah ternyata beberapa tingkat di atas tiang itu adalah seorang pengembara, Pak. Pengembara kocap. Pengembara yang
Artinya nikah ke sana, kan? Tidak menetap, kan? Ya. Nah kemudian menikah mereka, keluarlah lagi mengembara, kan ceritanya. Tetapi baliknya tidak di tempat yang tadi, tempatlah di lain tempat lah, di B, kan? Kehilangan jejak, gitu. Yang mana antara A dan B tadi itu beda kawitannya, itu sebetulnya nih. Nah, tetapi karena ini juga sudah di sana, kemudian ada lagi generasi-generasi berikutnya. Nah, sudahlah masuk di yang B gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah neken madan kawitan nih. Asalnya itu. Nah, bagi saya analogikan adalah seseorang yang diterima di keluarga lain lah, anggap lahirnya di A. Kemudian diterimalah di keluarga lain di B. Setelah itu punya dia anak lagi gitu. Masa dia harus mencari lagi kawitan lainnya, yang mana dia sudah terpelihara di sini, sudah ada di sini, sudah lahir di sini, sudah dibesarkan dan bahkan bergenerasi di sana. Kan cukup di sana sebagai kawitannya berpusat di sana, dan ya kalau mau digali lagi Pak Dokter, kalau mau dicari lagi Pak Putu, kawitan kita kan di Jawa sana gitu. Majapahit itu bisa. Majapahit, bahwa kita adalah keturunan Majapahit dulunya. Yang lalu yang kebayang gini jadi juga Pak Putu. Bayangkan ini ya. Ini ada wanita nikah, punya anak. Lalu cerai gitu misalnya. Cerai kemudian ketika dia menikah dan punya anak, tentu dia mengikuti kawitan suaminya. Nah, itu deh. Ketika dia cerai, diusir misal sama anaknya, ketemu dia dengan suami yang lain. Yang kawitannya berbeda. Nah, berikutnya yang mana kawitan sebenarnya si anak ini, kan gitu kan. Tentu ketika dia nikah dengan si A, konon leluhur si A yang luhur turun gitu misalnya. Setelah itu dia cerai dan pindah ke menikah dengan laki-laki B, tentu dia akan ikut keluarga B. Sementara yang lahir itu adalah keturunan dari kawitan A gitu misalnya. Nah, dari sini mungkin kemudian tampak ya campur aduk lah mana sebenarnya. Nah, mungkin pada akhirnya ajaran Empu-Kuturan membuat kawitan itu menjadi sederhana gitu. Masuk ke kemulan. Sehingga ketika orang sulit, kawitan itu wit dan mula itu menjadi dekat gitu. Kalau tidak ketemu kawitan ya sudah cukup dari kemulan gitu. Toh yang dimaksud kemulan itu siapa? Yang dipuja di rong telu nih, ibunte, bapante gitu. Jadi bapak dan ibu, ayah dan ibu, makanya kemulan juga ada yang ruang dua kan. Ruang dua berarti ayah ibu, ibunte, bapante, atau Brahma, Wisnu dan Iswara atau Maheswara gitu. Nah, artinya sebenarnya secara sederhana kawitan itu ya Tuhan gitu kan. Kemulan ya Tuhan. Tapi tujuan membuat pura kawitan itu mungkin untuk membuat kita ketemu lagi dengan orang-orang yang oh ternyata saya bersaudara dengan ini, bersaudara dengan ini. Selalu ada sisi sosial yang bermanfaat gitu. Tapi jangan sampai ketika itu tidak ketemu menjadi permasalahan. Padahal sudah ketemu juga malah bermasalah. Karena ada keluarga yang banyak pecah gara-gara ngeributin, kamu salah kawitan, harusnya kita di sini pecah. Keluarga yang tadinya baik-baik jadi pecah. Hanya gara-gara perbedaan pendapat. Beda pendapat ini menarik. Tetapi itu yang lebih menarik lagi ketika tadi diselaraskan lagi bahwa kawitan itu adalah asal, mengenal diri, mengenal potensi kan gitu, mengenal apa sih karakter kita dan seperti apa sih kita seharusnya ke depannya kan gitu. Kan setuju sekali yang itu. Ya, kalau mau dikaitkan dengan jiwa nih, atau sebaiknya kita bawa ke sana aja. Ya, gimana? Itu tadi itu. Jangan bawa ke wilayah-wilayah pura. Karena kalau dibawa wilayah pura benci meluasan, benci cukup bawa ke dalam diri ya. Kan ada tatwa, etika, upacara. Gimana tuh? Kita pakai tatwa kawitan itu adalah tentang filsafat, tentang pulang ke dalam diri, ke dalam siapa diri sejati kita, wit kita yaitu percikan Tuhan yang sedang turun sebagai Atman, yang punya visi dan misi. Lalu susilanya apa? Memperlakukan roh kita, upacaranya bagaimana mendekati visi misi kita ke dalam, seperti yang dicapai oleh Pak Putu. Kira-kira seperti itulah. Karena banyak juga Pak Tu ya, mungkin Pak Tu juga mengalami gitu ya, dalam artian nyoba ini kok kayaknya nggak cocok, nyoba ini nggak cocok, tapi ada hal yang
gitu. Yang Pak Utu sebut tadi apa? Pendidik, entrepreneur, satu lagi penyembuh ya. Penyembuh. Nah, 3 nih kan. Ajak bicara politik bingung. Ya, ajak politik bingung gitu. Sing gitu kawitan. Ya, sing gitu kawitan. Mortal artis nggak ada kenal. Ya, kalau itu Pak Tu jalani salah kawitan namanya. Kawitan, betul. Apa bisa seperti itu Pak Tu? Sangat bisa. Iya. Sebenarnya menurut saya pribadi ya. Ya. Kawitan secara fisik itu gampang ditemukan. Ya. Kita susurin aja orang tua kita udah ketemu kawitan kita. Ya, Kalau secara fisik Terdekat ya. terdekatnya udah ketemu kawitan kita ya orang tua kita lah wit kita. Ya. Udah pasti itu. Ya. Tapi untuk menemukan roh dan energi Masa kawitan lalu. kita, obsesi atau desire kita, keinginan sesungguhnya di dalam diri itu yang susah. Karena kita harus bisa pulang dulu, balik dulu ke asal, untuk ke dalam diri, baru kita bisa menjalaninya. Gitu. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadinya, bagaimana kita mencintai hidup, menjalani hidup ini dengan baik, ketika kita tahu apa makna dan tujuan hidup ini itu. Saya merasa hidup, semakin hidup, ketika saya tahu tujuan hidup saya adalah bermanfaat untuk orang lain dengan cara menjadi penyembuh. Setiap orang itu punya tujuan hidup, menemukan tujuan hidup bermanfaat. Jadi apa? Misalnya jadi ya mungkin jadi pengacara ada, jadi hakim ada, atau jadi malah entrepreneur ada. Bermanfaat dengan cara jadi apa? Itu yang kita harus berani temukan menurut yang. Jangan hanya sekedar mencari kawitan yang berupa fisik, tapi kita tidak menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup kalau disetarakan semua ya pasti moksatam jagat ita, yaitu bahagia di dunia dan kita damai di alam sana. Nah, menemukan tujuan hidup bahagia di dunia itu ketika kita menemukan profesi kita. Kalau dari apa? Kan itu catur warna atau catur itu tuh kan jadi petani kah, nah jadi pedagang kah, jadi pengusaha kah, di politik kah, jadi pengusaha kah, atau jadi kesatria kah, jadi tentara dan sebagainya. Temukan hobi kita atau sesuai dengan perasaan kita. Itu akan mengoptimalkan. Kalau kita memang inginnya jadi dari dulu jadi kesatria, jadi tentara, mengabdi kepada negara, tapi kalau disuruh jadi pengusaha ternyambung, hati kita akan gelisah. Gitu. Nah, ini yang harus kita bisa temukan. Dalam kejernihan hati itu biasanya kita bisa dapat. Ya, istilahnya balik lagi ke dalam merenung. Coba-coba sih. Karena kita udah melupakan masa lalu kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, disitulah seninya hidup. Seninya hidup kita mencari tahu, dan ternyata tiang seninya itu jadi guru. Saya senang mendidik orang. Gitu. Saya menjalani bisnis pun dengan cara mengajar karyawan-karyawan menjadi lebih pintar seperti itu. Itu kebahagiaan yang saya temukan. Basic dan yang beramana memang. Mengajar tapi di bidang yaitu penyembuhan, herbalis, dan lagi satu entrepreneur, jadi pengusaha. Tuh. Jadi pengajar lewat penyembuhan dan lewat kemandirian menjadi usaha. Makanya tadi cocok saya bilang, oh endingnya berarti bukan hanya punya perusahaan, berarti saya harus punya sekolah. Punya sekolah. Kalau bahasa dulu mungkin punya peseraman, kan? Tapi jadi kan sekolah. Iya, persis. Jadi Pak tuh terkait dengan tadi kata kawitan yang dimaknai bahwa itu kembali mengenal diri untuk profesinya, tujuan hidupnya, kemudian ke depannya menjadi apa. Mungkin juga tidak tiba-tiba langsung, oh ini kawitanmu gitu. Langsung ketemu. Ya langsung ketemu. Mungkin ada fase yang tanda kutip orang paling alih kawitan gitu. Paling alih kawitan. Ini coba nih malu, ya kok nggak cocok, nggak serak atau apa gitu. Dan itu juga butuh waktu. Nah sama seperti kalau saya bicara sendiri terkait dengan pengalaman saya, background saya pariwisata, Pak Putu. Pariwisata? Ya, background pariwisata. Kemudian sempat kerja di luar beberapa tahun. Nah, pulang, itu saya ngajar-ngajar. Ngajar keliling kampus, kemudian akhirnya mendirikan sendiri. Sekolah. Nah, itu artinya apa? Mulai dia mengenal, oh ternyata mendidik, hampir sama Pak Putu, mendidik.
punya kenikmatan ketika orang yang kita didik apalagi lebih baik dari kita tuh. Betul. Ya. Bahkan anak didik saya selalu saya sampaikan, besok kalau kamu ada di luar, syaratnya salah satu adalah kamu harus sombong gitu sama saya. Gitu. Kamu harus sombong gitu. Tunjukkan prestasimu, chat saya gitu. Karena sombongmu vitamin saya gitu. Vitamin kamu lebih hebat dari saya sana gitu. Ya. Bahkan ada anak-anak saya karena bahasa saya seperti itu sombong gitu. Kontrak sekian ke kapal, mampir ke Gianyar hanya untuk nunjukin bahwa dia sudah bisa beli mobil baru. Dan saya bilang, toh mobil saya aja enggak sebagus mobilmu, saya bilang gitu. Nah artinya apa? Di sana kepuasan kalau enggak punya naluri sebagai pendidik kayaknya susah deh ya. Susah. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses tuh, kalau enggak punya naluri pendidik kayaknya ada gimana ya, perasaan nggak enak mungkin ya gitu. Nah kemudian apa, setelah itu mulailah saya dari anak didik saya itu saya lihat ketika saya mendidik kok ketika ngomong sama si A dan si B kok responnya beda. Mulai saya menanyakan ke dalam diri, mungkin caramu yang berbeda ya? Enggak gitu, saya pikir enggak gitu. Atau caramu yang kurang baik gitu. Nah mulailah saya mencari mengenal NLP di sana Pak. Ya, Neuro Linguistic Programming, belajar gitu, menggali karena mereka gitu. Tanda kutip keinginan untuk membantu mereka lah yang membuat saya itu mencari lagi, belajar lagi gitu. Kemudian ada perbedaan Pak Putu ketika kita menggunakan teknik-teknik yang tentu saja update kan. Loh kok bagus nih, ada perbedaan. Tapi untuk beberapa orang nggak bisa juga gitu. Nah, akhirnya saya gali lagi, mempertanyakan apa salah. Oh ternyata nggak salah. Nah, mungkin ada hal yang perlu saya tambah sebagai teknik lainnya. Saya ketemulah hipnosis di sana. Ternyata banyak orang punya mental block, punya trauma masa lalu yang belum terilis dan itu nggak bisa move on atau karena berat gitu, berat itu. Nah di sana akhirnya apa? Jadilah with saya sekarang ini gitu. Mindef itu artinya apa? Ternyata digiring ke sana. Digiring nantinya sebagai penyembuh dan juga penyembuhnya mindset gitu. Dan pendidik tadi. Mungkin seperti itu ya Pak Putu ya. Dan apakah harus seperti itu Pak Dokter terkait dengan jiwa nih? Bagaimana seseorang itu sudah menentukan dirinya untuk menjadi siapa dan bagaimana cepat atau lambatnya seseorang itu menemukan weight-nya seperti apa? Tergantung dari bagaimana dia membaca clue-nya gitu. Ketika Pak Putu menemukan kata paras, menemukan sesuatu yang hilang. Sama dengan orang Bali, sing ketemu kawitannya hilang. Ada kawitan yang hilang, Pak Putu dapat hal yang sama, maka Pak Putu juga digiring. Tiba-tiba dari satu perusahaan, dia digiring keluar dari komunitas yang lama untuk bikin yang baru. Karena apa? Pak Putu harus belajar membangun dari awal supaya nanti ketika punya sekolah yang baru, semua itu orang-orang baru, orang-orang awal yang akan diajak ketemu dengan dirinya sendiri, menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu apa? Mungkin dia adalah soroh apa? Soroh Wesya. Soroh Wesya artinya apa? Dia adalah kaum Wesya yang tidak menemukan bahwa dirinya seorang entrepreneur, gitu. Nanti Pak Putu membantu mereka menemukan diri mereka yang entrepreneur gitu. Ini penting sekolah nih gitu. Kadang gini, apa namanya? Kita harus berani mengikuti hati nurani, itu yang mungkin agak susah. Saya terus terang terinspirasi dari ceritanya dari dulu ini, waktu saya suka meditasi sampai sekarang pun terinspirasi dari ceritanya Buddha. Sebelum dia menjadi seorang Buddha kan, dia seorang Siddhartha Gautama, pangeran. Seorang pangeran. Dia dilahirkan, dididik untuk menjadi penerus kerajaan itu oleh ayahandanya, sang raja itu. Dididik dengan berbagai cara supaya dia siap untuk menjadi raja berikutnya. Tapi Siddhartha sendiri punya perasaan lain.
Makanya dia berusaha kabur dari kerajaan yang diisolasi. Dia mulailah melihat ada orang sakit, mati, menderita, dan orang tua gitu. Mulai di situ desire-nya dia muncul, keinginan untuk melayani kehidupan dengan cara berbeda, bukan menjadi seorang raja. Satria. Gitu. Nah, di situ muncul. Nah, sebenarnya setiap orang punya desire seperti Sang Buddha. Cuma kita berani nggak melepas dari kungkungan yang sudah dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh orang tua kita, dibentuk oleh keadaan. Ya, kamu harus jadi seperti didikte oleh keadaan itu. Kita berani nggak keluar itu? Itu yang kadang-kadang orang tidak berani. Nah, kalau Buddha mungkin dulu, Siddhartha mungkin dulu ngikutin dia menjadi raja, dia tidak akan pernah menginspirasi dunia. Dia akan menjadi raja yang biasa. Karena itu bukan uitnya dia, bukan asalnya dia, untuk tujuannya apa. Dia akan menjadi raja yang tidak dikenal. Tapi ketika dia ngikutin hati nuraninya, dia akhirnya menjadi pencerahnya dunia. Menjadi seorang Buddha. Untuk menemukan tujuan hidup setiap orang. Menemukan passionnya lah. Iya. Setiap orang akhirnya banyak. Visi misinya. Kita bilang sebagian penduduk dunia kan jadi pengikutnya beliau sekarang. Menjadi pengikutnya Buddha dengan ajaran-ajaran cinta kasihnya dan seterusnya. Nah, untuk berani seperti itu melawan, kan dia ditangkap lagi, dibawa lagi ke rumah, dia lari lagi gitu loh. Menemukan. Itu adalah sebuah perjuangan yang berat untuk mengikuti hati nurani. Dan akhirnya untuk sukses pun dia sampaikan meditasi, bertapa dan sebagainya, tidak makan dan sebagainya. Nah, Tiang pun melewati masa krisis seperti itu. Saya tahu saya bukan seorang karyawan, tapi saya takut tidak punya uang. Kan itu dua sisi yang berbeda. Karena saya tahu persis untuk menjadi entrepreneur, kerja hari ini besok belum tentu makan. Kerja hari ini bisa 3 tahun lagi makan. Nah, berani nggak kita menghadapi dalam 3 tahun ini tidak makan atau hidup menderita gitu loh. Nah, kita harus berani melewati ini. Itu ada kan itu. Nah, syarat pertama itu memang buat sukacita yang ada di dalam. Jadinya bukan uang tujuan kita, tapi menemukan kebahagiaan dalam bentuk lain. Nomor 1 dulu, sebelum man pipis, nah yang penting demen, malu nepuk nak seger demen, walaupun sing man pipis gitu loh. Betul. Kebahagiaan di dalam itu kita temukan, nanti uang datang dengan sendirinya. Nah, konsisten di bidang itu, dulu kan sama, Buddha juga pasti begitu. Omongannya dia pasti tidak dihargai, di itu. Tapi suatu saat beriring waktu, akhirnya personal brandingnya kebentuk beliau, kepercayaan masyarakat, akhirnya terbukti semua omongannya, akhirnya jadi. Sama ya, setiap orang pasti mengalami dengan level yang berbeda. Kalau Buddha kan tingkat pengaruhnya dunia gitu lah. Kalau kita ya minimum tingkat pengaruhnya keluarga, lingkungan, tergantung seberapa besar tanggung jawab kita. Tapi sesuai dengan tujuan hidup kita, sehingga kita merasa bahagia, mampu membuat lingkungan sekitar menjadi bahagia juga dengan profesi kita masing-masing, dengan cara menemukan apa tujuan hidup kita. Temukan dulu wit kita akan ketemu, dari wit itu mulai melangkah keluar terus kemudian, sehingga kita bahagia dalam perjalanan ini. Bukan hanya endingnya bahagia, dari proses itu pun kita merasakan kebahagiaan. Itu Pak Dokter, Pak Surya. Bahkan kalau kita mau kaitkan, Pak Dokter, Pak Putu, dulu saya berpikir passion itu adalah apa yang kita sukai gitu. Oh, saya suka nari, oh passion saya nari gitu. Oh, saya suka nulis, oh passion saya nulis gitu. Nggak, ternyata gairah. Ya, passion itu kalau nggak salah nih, itu berasal dari kata passio dari Yunani, yang artinya penderitaan. Passion itu dari penderitaan. Seseorang yang berani menderita, kayak Pak Putu bilang tadi. Pokoknya yang penting sembuh, bayarnya sing gitu, menderita waktunya, menderita tidak dibayarnya, menderita siapapun yang berani, itulah passionnya itu. Jadi bukan apa yang dia sukai, tapi enggak, dia siap menderita dengan hal yang dia lakukan tanpa itu. harus dibayar. Intinya menderita dia dengan apa yang dia lakukan, itulah passionnya. Jadi justru kata kuncinya adalah menderitanya, bukan apa yang disukai. Karena dulu saya berpikiran apa yang saya sukai itu passion gitu. Kesininya, oh ternyata kita siap dengan penderitaan dari hasil dari apa yang kita lakukan itu, itulah passion. Kalau belum siap, belum passion itu
Ya. Belum siap menderita, tapi Pak Dokter. Karena kalau kita bicara tentang ikan-ikan salmon, yang pulang ke tempat dari mana mereka berasal, yaitu di danau, mereka melawan arus, melawan arus dari samudra, mereka tampak bergairah, yang sering dikaitkan dengan passion. Tapi gairah mereka itu, yang kenapa mereka bergairah? Padahal yang mereka hadapi adalah passion, yaitu penderitaan. Melawan arus sudah capek, harus melompati ininya lagi kan, jurang-jurangnya itu, ditangkap lagi sama ikan beruang-beruang gitu kan. Capeknya luar biasa, tapi di tengah penderitaan, di tengah passionnya itu ada gairah. Ya, jadi memang seperti itu. Yang kemarin waktu di sama Kang Abu Marlo sama Mas Sony digali, dikulik gitu kan, ditanya, nggak mungkin Pak Dokter mencapai ini kalau nggak pernah mengalami penderitaan. Iya, jangan ceritalah. Memang banyak penderitaannya, tapi saya bergairah di situ. Bergairah belajar ini, belajar itu. Dan setelah jadi ya udah, kamu nggak usah seperti saya ini. Gitu. Minimal ketika mengajar kamu dapat ini, tapi ketika mempraktekkan pastilah dia akan menderita lagi. Orang-orang yang mau belajar gitu. Kalau saya mau cerita kan, ya selain cerita saya pribadi kan, Pak Dokter juga punya cerita yang menarik kan. Gimana tuh? Passion Pak Dokter kan spiritual kan. Lebih terkhusus lagi adalah seorang penulis spiritual. Ya sudah dari puluhan tahun beliau menulis. Ya menulis saja terus menerus. Dari dulu kapan pernah dapat hasil tidak? Dia dan proses itu menderita menulis, fisik. Terus belum tentu dibaca orang. Nah, itu dia. Terus belum tentu dibeli pun belum tentu untung dan sebagainya. Itu terjadi puluhan tahun. Dan tanpa disadari proses puluhan tahun ini, tahun 2023, 2022, akhirnya saya menemukan passionnya Pak Dokter yang belum ditangkap oleh banyak orang. Akhirnya bukalah penerbit Jendela Rumah Semesta. Kita desain ulang semua buku-bukunya Pak Dokter, kita ditulis ulang, jadinya penerbit kita sendiri yang menerbitkan. Ya, Pak Dokter terus dengan passionnya, tapi sekarang terbukti selama 2 tahun ini, yang dulu buku-bukunya terlantar, tidak ada yang membaca, tidak begitu, tapi Pak Dokter ya terus saja dengan hobinya menulis, karena itu bagian dari desire. Hidupnya bergairah ketika menulis. Sekarang ya tanpa diminta pun dengan bukunya laku, tanpa sadar ya royaltinya masuk. Royalti ya tanpa Pak Dokter minta. Berapa royalti saya sini saya minta, bukan begitu. Sistem yang membuat uang itu mengalir. Entah nanti uangnya buat sekolah anak, buat apa, dari dulu yang tidak pernah berpenghasilan, yang tidak pernah orang tahu, sekarang tanpa disadari ya mengalir begitu saja. Itu yang disebut dengan passion tadi. Passion tadi. Bukan beliau menikmati dari segala proses penderitaan. Dan bahkan beliau tidak berharap di hasil. Ya, tapi hasil itu akan apapun penderitaannya beliau lakukan karena itu desire dalam diri, sehingga sekalipun akhirnya ada hasil misalnya gitu ya, itu suatu yang nggak diharapkan dan mengalir begitu saja gitu ya Pak ya. Karena saya ingat, nggak tahu Pak Dokter ingat nggak ngomong waktu COVID itu, ngomong satu gitu. Tanda kutip bayar listrik rumah nggak bisa, jadinya kakaknya disuruh bayar. Tapi tetap beliau menulis satu. Pak Dokter mungkin ingat nggak ngomong itu ke saya. Terus yang kedua, waktu COVID saya sering dititipin uang untuk membagikan uang-uang untuk COVID, orang berbagi. Pak Dokter dikirimin uang puluhan juta sama orang Jakarta untuk berbagi gitu. Terus saya minta satu itunya buat diri sendiri, karena saya pun tidak berpenghasilan Pak tuh gitu. Jadinya orang nitipin, dipikir Pak Dokter punya uang untuk disebarkan gitu. Tapi beliau tidak pernah mengeluh dalam hidupnya gitu. Tapi akhirnya itu berubah semua ketika ada orang yang menangkap itu. Makanya yakinlah ketika kamu punya passion, tahu tujuan hidupmu dengan jelas, nanti semesta akan menunjukkan bahwa kamu akan ditangkap oleh sesuatu untuk terus melanjutkan itu. Dan saya kebetulan, bukan saya merasa lebih baik dari orang lain, kebetulan saya melihat dari cerita-ceritanya Pak Dokter, kok kukuh sekali ya Pak Dokter ini menulis tanpa tentu dibaca oleh orang lain, tanpa ini Gramedia seterusnya. Akhirnya
ayo Pak Dokter, nanti saya support deh buat ini itu. Ternyata saya berpikir ini PT yang akan rugi, perusahaan yang akan rugi Pak Dokter. Yalah terserah, karena saya banyak buat PT ujung-ujungnya nggak jalan gitu loh. Ujung-ujung jalan, tapi ini satu PT kok malah tidak dipikirkan. Baru 2 tahun. 2 tahun? Wow, tuh 10 buku 10 buku keluar, terus best seller semua, laku keras, terus penggemarnya Pak Dokter happy, yang beli happy, yang buat happy, yang buat nulis happy, yang punya perusahaan juga happy, kecipratan untungnya. Terus istrinya Pak Dokter happy. Dan sebagainya. Yang dulu mungkin kita nggak tahu seperti apa. Makanya nasib kita nggak bisa kebaca. Yang penting kita tahu dari dalam hati, ini loh tugas dan tanggung jawab kita pada kehidupan ini. Benar nggak? Itu kawitan kita. Nah sekarang begini Pak Dokter. Nah tentu di sana ya banyak juga yang menonton ini juga masih ragu nih. Ini kawitan saya atau enggak nih, gitu. Karena saya coba ini bukan gagal, tapi kok nggak maksimal. Saya coba yang ini, sama nggak maksimal. Nah, ada nggak apa tips saran atau apa deh untuk menemukan gitu, menemukan karena mau tidak mau balik lagi, sekalipun bahasanya adalah tadi itu. Biarkan akan mengalir menjadi satu kembali berupa keuntungan misalnya. Tapi di luar sana kan nggak bisa begitu. Betul. Mereka melakukan baru menderita dikit sudah berharapnya banyak atau apa atau gimana, tipsnya gimana Pak Dokter? Yang pertama ketika kita nyari kawitan kan pasti tujuan utama adalah dituntun oleh leluhur yang menjadi kawitan. Supaya hidupnya bahagia, sukses dan sebagainya. Tapi jarang sekali orang yang menyadari seperti apa sih tuntunan leluhur yang datang dari kawitan dalam diri itu yang susah. Ini yang susah. Sehingga mereka nggak tahu apa saya sedang dituntun, apa sedang dijeblok. Nah kalau Pak Putu tak tahu ketika harus terpisah dengan dulu teman bisnis yang lama, Pak Putu tidak melihatnya sebagai penghancuran. Tetapi ada tuntunan yang lain ini. Penciptaan baru. Nah, proses penciptaan yang baru. Karena kalau tidak demikian Pak Putu tidak akan pernah menjadi mandiri. Kalau kita lihat butterfly effect Pak Putu satu hal kecil itu bisa berimbas banyak. Betul. Kalau Pak Putu tidak pernah terpisah di sana, JRS tidak akan terbentuk. Banyak hal. Efeknya kemana-mana. Kalau JRS tidak terbentuk, kalau JRS tidak terbentuk, tidak akan ada CEO training. CEO training tidak terbentuk, maka tidak akan ada perintah untuk membuat buku Kandepat. Kandepat ada, nggak ada, semua nggak ada. Maka butterfly effect itu hanya gara-gara Pak Putu dikeluarin gitu misalnya oleh dalam kerjasama itu Pak Putu menderita bersama beberapa orang gitu. Jadi di sana Pak Putu menderita, tidak membuat sebuah produk yang tidak tentu hasilnya bagaimana, dia yang juga menderita menulis sebuah buku yang tidak tentu jelas kemana arahnya ini gitu. Mau mencoba macam-macam lah. Akhirnya orang-orang sependeritaan dikubur. Betul. Dulu Pak Dokter santai hidupnya gini loh. Pak Dokter dulu buat buku dikasih nggak royalti? Nggak pernah gitu. Pak Putu tempatnya dia percetakan berapa Pak Dokter dikasih uang? Nggak tahu saya gitu. Pak Putu nulis aja. Pak Putu dan buka rahasia sekarang nih, mumpung buka-bukaan dong. Tahu nggak Pak Putu? Buku Tiang yang pertama Dialog Spiritual 1 dan 2 itu ditulis, lalu dikasih royalti zaman itu 2 juta. 2 juta. Satu buku bukan royalti dibeli. 2 juta. Lalu 2 juta itu yang minta apa? Tahu apa itu? Apa? Buku. Dibeli royaltinya 2 juta sama buku. Yang minta dalam bentuk buku. Untuk apa? Untuk yang bagikan ke orang. Nggak dapat tuh. Nggak ya? Asli nggak ya tuh. Nggak ada mau bayar, nggak ya sampai layah. Tapi ya memang passionnya di situ. Nggak mikir yang penting apa tugasnya selesai. Artinya itulah passion. Itulah passion dan endingnya nanti ketika itu mulai ada efek-efek positifnya, nah itu bonus kan gitu. Itu kan bonus. Nah kaitan dengan ini saya mau menggali pola nih. Ke pertanyaan awal di mana seseorang belum dapat kletak atau kliknya sekali dengan passion itu. Apakah memang diperlukan seperti Pak Tu mungkin cerita nanti,
apakah diperlukan satu momen untuk tenang dulu, merenung dulu, atau bagaimana? Gitu. Yang potong sudah ya. Siap. Mungkin sama. Ya, ya. Jujur, yang mencapai sebuah titik nadir. Titik nadir di masalah, iya dokter. Dokter kan di kedokteran setelah praktek dokter. Dia kan tidak dapat penghasilan banyak Pak Putu. Bayangkan sebagai dokter itu pendapatannya maksimal tuh bisa 2,5 sebulan. Rata-rata 1 juta di tahun berapa, di 2000-an itu. Terus ada titik nadir dalam pertanyaan. Untuk apa sih hidup ini sebenarnya? Titik nadir bertanya itulah kemudian menghasilkan buku Dialog Nasihat Spiritual 1 dan seterusnya lah. Pak Putu juga tampaknya mencapai titik nadir. Akhirnya muncul kata paras. Sepertinya kita ini dibawa ke sebuah titik nadir Pak Putu ya. Tapi lucunya ya Pak Surya ya. Pak dokter, saya cerita tentang Pak dokter nih. Pak dokter, orang menganggap beliau hidupnya berkecukupan. Secara dilihat dari kasat mata. Dokternya. Oh ya, karena beliau seorang dokter, seorang penceramah di mana-mana. Tinggal di Kuta. Pusat perwisata. Saya nggak tahu. Nah, tahun 2020-an, 2021 itu saya banyak ngobrol dengan Pak dokter. Dari cerita-cerita, walaupun tanpa sengaja beliau cerita, saya menangkap Pak dokter ini kok nggak punya duit ya gitu loh. Listrik nggak bayar. Anaknya sering ya banyak hal komplain gitu saya lihat. Tapi Pak dokter masih happy aja, nggak pernah menunjukkan. Nah, saya yang bisa menangkap sinyal itu ini butuh. Akhirnya itu, kasarnya itu, semesta yang akan menangkap bahwa ini potensi yang terpendam yang harus dibereskan. Nah, ternyata semesta lewat jalan saya, orang lain nggak bisa nangkep itu. Ternyata saya nangkep perasaannya. Pak dokter sih mungkin nggak punya perasaan apa-apa. Orang hidupnya udah biasa seperti itu. Tapi kan circle-nya, anaknya, istrinya, segala macam. Ternyata listrik nggak bisa bayar kan. Butterfly efeknya itu Pak dokter. Pak dokter sih santai. Terus terang saya nangkep perasaan itu ada gitu. Akhirnya tanpa sadar Pak dokter, ayo gitu. Akhirnya kebukalah semua tadi kan. Nah, apakah saya yang menolong Pak dokter? Tidak. Passionnya Pak dokter yang membuka jalan. Kalau tidak membuka di saya, mungkin membuka di tempat lain. Atau membukanya di Pak Surya, atau membuka di temannya Jakarta gitu loh. Nah, itu maksud saya. Seperti ini, penderitaan itu bagian dari proses menemukan kawitan kita sebenarnya. Bagian dari proses, jangan pernah memaksakan segala sesuatu. Tiang pun untuk menemukan kebahagiaan atau dapatkan pekerjaan yang sesungguhnya itu. Saya mulai bekerja di usia 20 tahun. Akhirnya ketemu jalan Faras ini tahun 2016. Dari tahun 2000, 16 tahun prosesnya. Apakah itu sesuatu yang mudah? Ya tidak. Tapi balik lagi, kita siap nggak melewati masa-masa seperti itu nih buat ada paling kawitan atau berkomitmen terhadap jalan kita gitu. 16 tahun untuk mendapatkan sesuatu yang pasti itu. Pak dokter nggak tahu dari tahun berapa menulis itu? Hah? Tahun 2001 menulis. Sama kan? 2001 ke 2021, 20 tahun. Dia 16 tahun. Tuh, Pak Surya kapan? Itu 20 tahun. Terus kalau orang tanya kawitan bisa nggak langsung sukses? Nggak juga. Setelah ketemu kawitan pun tidak langsung kita jadi diuji dulu, diproses dulu, ditempa dulu sampai kita siap benar-benar. Seperti itu. Pak Putu memantik saya ingat cerita-cerita yang dulu nih kan. Karena apa? Kebayang nggak Surya? Jadi dokter kan Niki. Gaji 2,5 tuh, wah setiap bulan nih ke. Dia yang berhitung Pak Putu. Tiap bulan nih ke 500.000 sisihkan, tabung dengan perkiraan 6 bulan dia akan jadi 3 juta, cukup untuk Sugian Megalung kalau dapat giliran. Atau Kuningan dan Odalan. Jadi tiap bulan nih ke 500 yang sisihkan untuk persiapan Odalan dan Galungan atau Kuningan. Kan dua-dua nih dapat nih. Sugian, Galungan, Kuningan, Odalan. Berdekatan nih ke. Dua yang pertama atau dua yang terakhir. Lalu 500 ini. Kemudian karena yang tetap Galungan harus memberi angpau kepada anak cucu yang di rumah. Sisihkan lagi untuk ini. Lalu yang sebagian lagi apa? Sisihkan untuk ke LPD karena bangun rumah utang. Tapi happy aja gitu. Tapi Pak Putu melihat. Tapi sebenarnya Pak dokter bukan sih Pak dokter. Memennya hari pemicu tiang.
Dia ngomong gini, Pak tuh titip aja Pak dokter tuh. Dia seorang guru, tapi itu apa namanya tidak pasti income-nya itu, berani ngomong gitu. Kok saya berpikir apa maksud meme ini gitu. Tapi lumayan membuat saya berpikir, ya mungkin tidak ada yang memperhatikan di bidang ininya, memanfaatkan pengetahuannya tapi mensupport di faktor lain tetap kan untuk makan dan sebagainya. Meme ini nitip sebenarnya tanpa sadar, Pak Dokter. Ya, dia memang. Dia seperti penghubung meme itu. Kalau meme Ari sama Pak Made itu, dia penghubung di banyak titik. Kita ini terhubung karena meme sebenarnya. Ya, seperti itu. Yang kalau sudah cerita, kalau ingat dia ya, semuanya terhubung karena seperti apa ya? Kalau sudah ingat mereka berdua itu, wah berat lah. Susah yang melupakan karena apa? Kan mempertemukan Tiang dengan Pak Putu kan juga meme Ari. Tiang atau Pak Dokter meme? Masa? Iya. Saya kenal sama Pak Kadek Suambaru juga. Susah lah. Semua. Iya. Karena memang masing-masing kan balik lagi. Punya peran masing-masing. Punya peran, punya passion, punya tugas. Dan dia itu ya berdua itu ya meme itu siap dengan tanda kutip penderitaan untuk ngaplogin orang gitu. Mempertemukan memang tugasnya begitu. Ngantar kemana-mana. Kemana aja dia ngantar. Nah ini temanya apa? Ceritanya kemana? Nah, mengingat kawitan. Ini sesi mengingat kawitan. Sesi kawitan karena kawitan kan juga berarti orang-orang yang di awal sangat berapa namanya? Berperan. Ya, yang berperan. Berarti ngomongin kawitan sebenarnya sesi curhat Pak Dokter nih, benar nggak? Kawitan curhat masa lalu. Sesi flashback nih, Gur. Artinya sebenarnya ini ajakan untuk apa? Untuk tidak pernah melupakan awal kita, story awal kita, kawitan kita yang membuat kita sukses dan sebagainya itu siapa sih orang-orang itu juga perlu kita jangan hanya kawitan itu yang skala yang dicari tapi lupa pada kawitan skala yang mensupport kita, gitu. Sejarah kita masa lalu. Apalagi cerita Tiang Pak Putu tipe Tiang adalah ketika orang berbuat baik pada Tiang satu kali, Tiang harus balas 10-100 kali gitu. Makanya ya itu yang Tiang lakukan dengan Pak Putu Kang Yang sebisa mungkin curhat itu. Malah kebalik, saya merasa banyak belajar, banyak belajar ilmu dari Pak Dokter, kisah-kisahnya, ceritanya, wejangannya. Makanya terinspirasi untuk membangun, diajak kerja sama aja, nulungin untuk ngasih seminar dan sebagainya, benar-benar tersupport dari tahun 2017 ya Pak Dokter ya. 2018. Cuma saya baru tahu story-nya Pak Dokter yang sesungguhnya itu waktu COVID. Ketika meme yang cerita. Itu loh kondisi sesungguhnya. Ternyata dokter pun nyidang sing lah pipis itu. Ini dah dokter yang paling sengsara itu. Karena ya lambat, saya 3 tahun baru tahu kondisi itu. Karena tampilan luarnya dokter. Maya listrik saya nyidang. Nyicil. Ya mindset orang, perspektifnya ketika dokter kan sudah karena saya tahu kan ceritanya Pak Dokter dapat gaji katanya 2,5 juta atau per pasien dapat berapa Pak Dokter? 50.000. Bukan. Satu pasien? 25 bisa. Ya, katanya Pak Dokter kan cerita mendapat 25 atau 50 itu. Sipnya yang 25 atau 35.000. Oh, 5.000 per pasien. Ya. Di klinik kan Pak Dokter di klinik. Nah, itu dia cerita. Ya, karena ada pasiennya orang sakit kok dimintain uang, akhirnya digratisin gitu loh. Jadinya biaya berobat dokternya digratisin. Terus orang jatuh kecelakaan, misi bekelen bro, misi bekelen. Ini saya tanya ceritanya ini berkali-kali, serius Pak Dokter saya ini. Sungguh dokter nih, mungkin dia. Saya pikir terus dapat uang, terus gajinya Pak Dokter berapa? Paling 2,5 juta. Loh, habis berarti semua. Tapi dia enggak cerita uangnya habis. Aduh, ini saya berpikir kok ada ya orang, saya bilang tanda kutip lengah. Makanya gini. Membuat dirinya menderita demi kebahagiaan orang lain sih kan itu. Ada orang kaya saking bok ngelap pipis, dia beli mobil tua. Dia yang punya mobil tua tanpa perlu beli. Sampai
Oh, kemana kita berjalan dulu ya sama Surya ya? Keliling ya. Radiatornya panasan. AC mati. Malam nggak bisa ngebut karena saya kena hapus. Tapi ya Pak Putu baik hati. Dipinjamin mobil soalnya. Mobil Grand. Mobil lama dijual, begitu dijual dipakai untuk memperbaiki atap rumah gitu, beres lah. Tapi perjalanan. Berlebihan Pak Dokter ngelapis. Royaltinya gede. Tapi itu berkah Pak Dokter. Ya, mungkin tugasnya untuk Panji. Ya. Tapi balik lagi, supaya juga kita punya satu kesadaran, itu biarkan menjadi satu bonus saja. Memang bonus? Ya. Sehingga apa? Balik ke tema keuwit tadi, yang harus siap dengan penderitaannya. Jangan itu yang dipikir, kan gitu. Sehingga apa? Saya sedikit merangkum lah tadi. Mempolakan di mana perpindahan Pak Dokter, Pak Putu itu melalui satu proses yang tenang dulu, merenung dulu, mengamati dulu, dan akhirnya punya kesimpulan, oke, saya di sini apapun yang terjadi, kan Kenten? Ya. Tidak serta-merta melihat baru teman sukses di sana, oh coba yang itu, tiba-tiba teman sukses di sana, coba lagi yang itu, kan habis untuk berproses, tapi kita tidak menikmati dan tidak menggali sebetulnya apa sih passion kita, kan gitu. Wit kita apa, kawitan di tengah itu apa, kan seperti betul, itu. Setuju. Dan nantinya pasti itu bisa dipastikan Pak tuh ya, ketika kita sudah masuk di ranah kawitan nih seken gitu. Akan ada bonus-bonus berupa hal-hal positif, kan termasuk uang. Karena saya berpikir gini, skill itu diperoleh ketika kita melakukan pengulangan. Kalau ilmu modern ini kita tidak ngomong tentang wit, kita dalam hidup untuk sukses kita butuh skill atau keahlian. Sama seperti Tiang, saya jadi seorang peramu obat, itu butuh skill. Ini dilatih 16 tahun. Masa tidak jadi orang? 16 tahun Pak Dokter jadi penulis 20 tahun dilatih. Masa tidak jadi orang? Pak Surya melatih hipnoterapi puluhan tahun, masa tidak bisa menghipnotis orang, menterapi orang dan bisa menghasilkan uang? Itulah pentingnya pengulangan. Skill itu diperoleh dari pengulangan dan terus mau belajar. Itulah passion kita untuk mau terus mengulang dan belajar, sehingga suatu saat kita akan dibayar. Itu secara modern itu, bener nggak? Tanpa skill kita nggak bisa hidup. Betul. Mungkin itu Pak Surya. Iya. Wah, luar biasa nih. Nah itu. Wah, banyak menginspirasi nih dari cerita-cerita pengalaman dan akhirnya tetap nih judulnya Memene Hari kenal dia. Ternyata setelah ketemu kawitan, apa yang kita lakukan di Pura Kawitan? Curhat. Ya ini sesi curhat. Setelah ketemu kawitan cerita-cerita. Nostalgia. Nostalgia. Sama seperti ketika kita membakti kawitan yang ngurdeng-ngurdeng. Soal itu mungkin ya suasana kita hari akhirnya bakat kawitan. Akhirnya bakat kawitan. Semua nih Pak Dokter, Pak Putu, masih sehat selalu, sukses selalu, rayu. Pokoknya tetap di Demi Tasge.